Iya Nuardo, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ya, Bu. Hai Nuardo, apa kabar? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Iya. Apa Nuardo tahu kenapa Ibu Ayumi memanggil Nuardo sekarang ke sini? Tidak, Bu. Ada apa, Bu? Oke, baik. Akan Ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Menurut laporan pengurus kelas, khususnya bagian keamanan dan beberapa orang guru, bahwa Nuardo sering keluar pada saat jam pelajaran, sehingga Nuardo sering terlambat masuk, padahal di dalam kelas sudah ada gurunya. Benar seperti itu? Ya, benar, Bu. Ya. Dan Nuardo juga sering memberikan alasan-alasan yang tidak sesuai kenyataan, seperti mengatakan kepada guru yang sudah ada di dalam kelas itu bahwa Nuardo sedang ada panggilan dari guru lain atau membantu teman yang sedang sakit dan alasan lainnya. Nah, bagaimana Nuardo menanggapi laporan tersebut? Ya, Bu. Saya minta maaf, saya akui saya salah. Iya nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mencoba memperbaiki dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, dan Nuardo tadi sudah mengakui kesalahan serta meminta maaf. Itu sudah menunjukkan bahwa Nuardo ingin memperbaiki diri dan memperbaiki kesalahan yang sudah Nuardo lakukan. Benar begitu? Ya, Bu. Saya mau menjadi orang yang lebih baik. Luar biasa itu nak. Nah, di sini Ibu akan membantu Nuardo untuk menjadi seperti yang Nuardo inginkan, menjadi anak yang lebih baik. Oke? Oke. Ya. Nah, sekarang boleh Ibu tahu kenapa sih atau alasan apa sih yang membuat Nuardo sehingga melakukan hal tersebut? Boleh, Bu. Saya merasa bosan di dalam kelas. Saya merasa kelas itu terlalu disiplin, dan kalau guru lambat masuk ke kelas, saya keluar dan mendatangi teman-teman saya di kelas lain yang sedang jam kosong atau gurunya belum masuk kelas. Iya. Lantas, apa yang menyebabkan Nuardo memberikan alasan-alasan yang tidak sesuai saat guru di kelas bertanya kenapa Nuardo terlambat masuk kelas? Saya takut dimarahin, Bu. Jadi saya memberi alasan yang kira-kira akan membebaskan saya dari kemarahan guru, Bu. Oke, terima kasih. Nuardo sudah berusaha untuk terbuka dengan Ibu. Nah, dengan tindakan yang sudah Nuardo lakukan dan Nuardo akui kan ini sebagai sebuah kesalahan. Iya, Bu. Nah, adakah hal-hal atau nilai-nilai dari keyakinan kelas kita yang sudah Nuardo abaikan? Ada, Bu. Nilai keyakinan kelas yang mana itu? Rasa hormat terhadap guru serta kejujuran, Bu. Oke, benar sekali. Ya, Nuardo yakini bahwa nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas kita itu adalah nilai-nilai yang baik sesuai dengan keyakinan atau nilai-nilai yang Nuardo miliki. Yakin, Bu? Nuardo ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai keyakinan baik itu. Pasti, Bu. Oke, Nuardo sudah mampu menyadari bahwa ada nilai-nilai keyakinan kelas kita yang sudah Nuardo abaikan, dan itu merugikan Nuardo sendiri. Sekarang kira-kira apa yang bisa Nuardo lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan itu? Saya akan bermain dengan teman-teman saya di kelas lain saat jam istirahat, sehingga saya akan menghormati guru dengan berada di dalam kelas saat bel masuk berbunyi dan tidak keluar kelas meskipun guru belum masuk ke kelas saya. Gak ada lagi dengan guru, serta saya akan selalu mengupayakan untuk berkata jujur. Saya pun akan mengakui hal baik dari teman-teman di kelas yang disiplin dan tidak lagi menganggap bahwa menjadi disiplin itu adalah hal yang membosankan. Ya, bagus sekali. Berarti sekarang Nuardo sudah tahu nih apa yang harus Nuardo lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik sesuai niat Nuardo tadi. Siap melakukannya? Siap, Bu. Jadi mulai kapan Nuardo akan melakukan cara atau solusi yang tadi sudah Nuardo katakan?
mulai sekarang, Bu. Keren sekali. Berarti mulai hari ini Nuardo berjanji dengan diri sendiri akan melakukan perbaikan diri dengan memegang nilai-nilai baik seperti yang tadi Nuardo katakan. Iya, Bu, saya berjanji. Kalau begitu silahkan kembali ke kelas dan Ibu percaya bahwa Nuardo mampu melakukannya dan menjadi pribadi yang lebih baik mulai dari hari ini. Baik, Bu. Terima kasih, saya permisi, Bu. Ya, silahkan. Ya, Bu. Ya, semangat ya. Ya, Bu. Oke. Apa kabar, Nak? Baik, Bu. Boleh kita berdiskusi tentang sesuatu? Boleh, Bu. Tentang apa, Bu? Tentang apa ya? Kira-kira apa Samsul benar-benar tidak tahu kenapa Ibu mengajak Samsul berdiskusi hari ini? Sepertinya saya tahu, Bu. Apa karena saya dilaporkan karena saya suka menggoda teman-teman di kelas? Menggoda seperti apa itu? Saya membuat teman-teman kesal dengan mengeluarkan kata-kata yang saya tahu mereka pasti tidak suka dan akan marah, Bu. Seperti apa kata-kata itu? Saya bercanda aja sih, Bu. Sengaja buat mereka kesal. Di antaranya dengan memanggil teman bukan dengan namanya tapi dengan nama bapaknya, menertawakan marga teman yang dianggap lucu, atau mengejek fisik teman. Benar begitu? Iya, Bu. Apalagi selain itu? Mengganggu teman jika sedang menulis, Bu, atau melempar mereka dengan bola kertas kecil. Berarti Samsul sudah mengakui dan menyadari bahwa telah melakukan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan dan yang tadi Samsul katakan sendiri. Benar begitu? Ya, Bu, saya mengakuinya, tapi Bu, saya punya alasannya. Oke, baik. Nah, menurut Samsul, apakah tindakan-tindakan itu hanya untuk menggoda saja seperti yang tadi Samsul katakan? Apakah Samsul tidak menyadari akibat dari tindakan-tindakan itu kepada teman-temannya? Teman saya jadi kesal terhadap saya, Bu. Mereka menjauhi saya. Baik, dan menurut Samsul, apakah tindakan itu hanya tindakan menggoda saja atau lebih dari itu? Bahwa Samsul itu telah melakukan kesalahan karena telah menyakiti perasaan teman. Bukankah kita sudah belajar tentang materi bullying di kelas? Iya, Bu, sudah. Dan perilaku yang Samsul lakukan kepada teman-teman itu, apakah itu bisa dikatakan pembulian? Iya, Bu. Oke, dan seperti apa sih Samsul menilai tindakan pembulian itu? Apakah keren atau seperti apa? Itu perilaku yang salah karena menyakiti orang lain, Bu. Baik dengan perkataan maupun dengan sikap. Ya, benar sekali. Berarti Samsul sekarang sudah menyadari bahwa tindakan-tindakan yang Samsul lakukan kepada temannya adalah tindakan yang Tidak benar, Bu. iya. Tapi perlu diingat bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, maka dari itu hari ini kita berdiskusi untuk bersama-sama mencoba mencari cara agar Samsul bisa memperbaiki diri jadi lebih baik. Bersedia? Sangat bersedia, Bu. Good. Sebelum kita coba bersama untuk mencari caranya, Ibu ingin tahu dulu nih, kira-kira tadi kan Samsul bilang nih punya alasan untuk melakukan perilaku-perilaku tersebut. Apa sih alasannya? Saya hanya ingin menggoda, Bu. Saya senang saja melihat wajah teman-teman, apalagi yang perempuan kalau sedang kesal kepada saya. Wajahnya lucu. Selain karena wajah teman yang bagimu itu lucu, ada hal lain lagi tidak? Itu saja sih, Bu. Oke. Kira-kira tindakan yang Samsul lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Mengapa? Karena saya tidak menjalankan keyakinan kelas yang ada. Dengan melakukan perilaku seperti yang Samsul lakukan itu, keyakinan kelas yang mana yang telah Samsul abaikan?
saling menghargai sesama, Bu. Apakah keyakinan kelas saling menghargai sesama itu juga Samsul yakini untuk diri Samsul sendiri? Ya, Bu. Saya pastinya ingin dihargai juga oleh orang lain. Ya, benar. Nah, jika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus terlebih dahulu menghargai orang lain. Bagaimana menurut Samsul? Ya, Bu. Saya setuju. Saya sadar saya salah hanya demi ingin melihat wajah teman yang lucu. Jika saya ejek, saya sudah menyakiti teman-teman. Iya, bagus sekali. Karena Samsul sudah dengan sendirinya sadar bahwa yang Samsul lakukan adalah perbuatan yang tidak baik karena telah melanggar keyakinan kelas kita yang berefek menyakiti perasaan teman. Apakah Samsul ingin memperbaiki kesalahan tersebut dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Sangat mau, Bu. Saya mau meminta maaf dengan teman-teman. Oke, keren banget itu. Kira-kira langkah apa yang perlu Samsul lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan teman-teman di kelas? Saya akan meminta maaf, Bu, di depan kelas. Saya juga akan menjabat tangan semua teman saya di kelas satu persatu. Tapi Ibu temani ya, saya takut ditertawakan teman. Oke, siap. Ibu akan hadir di kelas saat nanti Samsul ingin meminta maaf di depan kelas. Kemudian apalagi selain itu? Kepada teman-teman tertentu yang saya sering ejek, saya akan menulis surat khusus permintaan maaf kepada mereka. Saya juga akan bicara langsung kepada teman-teman tersebut, meminta teman-teman di kelas untuk mengingatkan saya jika saya tidak sengaja menyakiti mereka. Saya juga akan membuat buku perbaikan diri dan menuliskan hal-hal baik yang telah saya lakukan kepada teman sekelas dan akan saya serahkan ke Ibu setiap minggu sampai Ibu katakan bahwa saya sudah tidak perlu lagi melaporkan ke Ibu buku tersebut. Boleh, Bu? Iya, itu cara yang hebat sekali. Tentu saja Ibu bersedia untuk mengevaluasi buku tersebut. Dan yang pasti, Bu, saya berjanji tak akan mengulangi lagi mengejek atau mengganggu teman-teman saya. Alhamdulillah, berarti sekarang Samsul sudah menyadari bahwa perilaku yang sudah Samsul lakukan itu perlu diperbaiki dalam hal menghargai sesama dan juga sudah menemukan solusi untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan dengan teman-temannya. Pertanyaan Ibu, kira-kira kapan solusi itu mau Samsul laksanakan? Besok, Bu. Karena kalau sekarang sudah mendekati waktunya pulang sekolah. Oke, berarti mulai besok Samsul akan lahir sebagai pribadi yang lebih baik, begitu? Amin. Siap, Bu. Ya, Ibu yakin Samsul bisa melaksanakannya. Terus semangat ya. Terima kasih, Bu. Sekarang silakan kembali ke kelas dan bersiap untuk pulang. Baik, Bu. Terima kasih. Saya kembali ke kelas, Bu. Iya, Nak. Semangat selalu ya. Ya, Bu. Ya. Saya bersyukur karena Ibu Ayumi segera mengingatkan saya atas kesalahan yang telah saya lakukan, sehingga bisa segera saya memperbaiki dan bisa menjadi lebih baik lagi. Saya akan menepati janji saya yang telah saya buat tadi untuk menghormati guru dan bersikap jujur. Terima kasih Bu Ayumi. Saya suka cara Bu Ayumi mengingatkan saya bahwa saya telah melakukan perbuatan yang salah dan menyakiti perasaan teman. Ibu Ayumi mengajak saya berdialog dengan tidak menyalahkan apalagi mempermalukan saya. Dan saya dituntun untuk mampu mencari sendiri tindakan perbaikan apa yang harus saya lakukan agar saya dapat menjadi orang yang lebih baik lagi, khususnya dalam menghargai sesama teman. Ibu Ayumi juga bersedia mendampingi saya untuk meminta maaf dengan teman-teman, sehingga saya lebih percaya diri saat meminta maaf nanti. Terima kasih Ibu Ayumi, hari ini luar biasa sekali bagi saya.